Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kasih setiamu kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang layak untuk kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama katakan, ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Sungguh gak ada yang bisa melukiskan. Tiada kata yang bisa Amin, Yesus. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi amin segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami meninggikan nama-Mu Yesus, kami memuliakan nama-Mu Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Oh.
Mari Bapak Saudara, kita bersama-sama meninggikan Tuhan, ucapkan syukur, ucapkan terima kasih buat kesetiaannya dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Hari demi hari dalam hidup kami Tuhan, kami menyadari Tuhan betapa ajaibnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Amin. Jika kami bisa menjalani hidup kami, karena ada kekuatan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Ya, Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari sama-sama katakan kekuatan dalam hidup. Kekuatan di hidupku, Ya Yesus, ku dapat dalam Yesus. Kau yang tak pernah meninggalkan, Pernah tinggalkanku, yang setia. menopangku. Mari sama-sama kita berseru, Amin. berharap dalam Yesus. Dengan segenap hati katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidup takkan goyah selamanya. takkan goyah selama takkan goyah Yesus, sungguh Engkau yang ajaib Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau
Saya mengajak Bapak Saudara untuk kita bersama-sama nyanyikan pujian ini dari dalam hati kita, karena Dia tempat kita berharap dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Hanya Kau yang menjadi tempat Amin. jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. selamanya Kau ku cinta. Dengan penuh iman katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia. Amin. Selamanya Kau, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, Yesus. Selamanya ku cinta Kau, Tuhan. Selamanya ku berharap kepadamu, Yesus. Satu-satunya tempat kami berharap Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya tempat jawaban kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami selalu mencari Engkau, ajar kami selalu taat kepada Engkau Tuhan. Dalam segala musim hidup kami, perlu kami yakinkan Tuhan bahwa dalam diri kami ada seseorang yang mencintai dan mengasihi kami, di mana Dia selalu memberikan pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Di dalam Engkau Yesus, harapan kami selalu menjadi hal yang indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kepercayaan, buat setiap kesetiaan, buat setiap kasih yang selalu Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami untuk memuji menyembah Engkau dalam puji-pujian. Kami juga berdoa buat segenap jemaat-Mu yang sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh membukakan isi hati dan pikiran kami, supaya kami makin mengerti betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau peduli dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang memberitakan firman. Kiranya setiap apa yang diberitakan boleh menjadikan saluran berkat buat kami mengerti lebih jauh lagi isi hati-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan sebuah judul, Arsitek Kehidupan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu saya kuliah di Semarang, setiap hari Jumat
saya dan teman-teman kampus STT saya selalu berangkat ke gereja pusat untuk melakukan ibadah pendalaman Alkitab. Nah, setiap perjalanan ke gereja, kami melihat ada satu tempat yang sedang dibangun. Ya, ada pembangunan gedung waktu itu. Nah, pada waktu kami melewati tempat itu, kami melihat tempat itu begitu kotor, begitu berantakan, dan sering bikin macet waktu kami berangkat. Nah, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, ternyata pembangunan tempat itu kok nggak selesai-selesai. Saya sering bertanya-tanya dan agak menggerundel waktu itu ya, karena perjalanannya akhirnya agak lama karena bikin macet. Ini kapan sih tempat ini selesai? Ini kok kotor banget, ini kok lama sekali gitu. Dan ternyata nggak cuma saya yang bertanya-tanya, teman-teman saya juga memiliki pertanyaan yang sama. Kapan tempat ini selesai? Kok ini lama sekali pembangunannya, begitu kotor, begitu berantakan, dan lain sebagainya. Tapi tahukah Bapak Ibu, ada satu orang yang paling mengerti dan paling tahu kapan gedung itu selesai dan seperti apa bentuk gedung itu. Orang itu adalah arsitek dari gedung itu. Dia sudah mengerti gambaran dengan jelas seperti apa gedung itu nantinya. Dan benar saudara, beberapa bulan setelah saya lulus dari STT, berarti kurang lebih 4-5 tahun setelah kami melewati tempat itu, beberapa waktu yang lalu saya melewati daerah itu lagi dan ternyata gedung itu sudah selesai, pembangunannya sudah selesai dan jadinya sangat bagus. Gedung itu merupakan apartemen yang cukup mewah di pusat kota Semarang. Pemandangan yang dulunya kotor, berantakan, sekarang sudah berubah menjadi gedung yang bagus dan mewah. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, bukankah kehidupan kita juga demikian? Seringkali saat kita melihat kehidupan kita, ada masa di mana kita mempertanyakan kehidupan kita. Kenapa kehidupan kita terasa kacau? Kenapa kehidupan kita seakan-akan tidak jelas? Bahkan banyak yang mempertanyakan akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi tahukah saudara bahwa arsitek agung kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus, tidak pernah khawatir akan apa yang sedang terjadi, akan apa yang sedang kita alami. Karena dia sudah tahu seperti apa nantinya ke depan. Karena dia sudah tahu rancangan kehidupan kita. Amin, saudara. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa di dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan menunjukkan kasih-Nya di dalam rancangan-rancangannya yang membawa damai sejahtera. Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa dalam kondisi apapun keadaan saat ini, rencana besar Tuhan, desainnya Tuhan dalam kehidupan kita selalu membawa damai sejahtera. Namun seringkali banyak anak Tuhan yang tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti desainnya Tuhan. Sehingga pada saat ada masalah, pada saat mengalami situasi yang tidak menyenangkan, pada saat bertemu dengan orang-orang yang menyakiti hati kita menjadi emosional, kita menjadi takut, khawatir, dan berbagai emosi negatif lainnya. Oleh karena itu pada pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk mengenal desainnya Tuhan. Desain dari arsitek kehidupan kita. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita mengalami situasi-situasi yang membuat kita bertanya-tanya akan kehidupan ini, pada saat kita melihat grand desainnya Tuhan, rancangan besarnya Tuhan, kita bisa melewati semuanya dengan ketenangan, dengan kepastian. Nah, mari kita melihat
ada 2 rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ada 2 tujuan kenapa Tuhan mengizinkan itu. Mari kita melihat yang pertama di dalam Roma 8 ayat 28 sampai ayat 29. Roma 8 ayat 28 sampai ayat 29. Kita akan membacakan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini jelas kita membaca bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama, grand design-nya Tuhan adalah selalu mendatangkan kebaikan. Setiap apapun, setiap peristiwa, setiap kejadian yang kita alami, Tuhan izinkan kita alami, yang pertama yang perlu kita pegang, kita tahu bahwa itu selalu mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Nah, seringkali kita mendefinisikan kebaikan itu dengan versi kita sendiri. Kebaikan versi kita itu pada saat kita punya uang banyak. Kebaikan versi kita pada saat kondisinya nyaman, semuanya sehat, anak-anak menurut dengan kita, pasangan memperhatikan kita, semuanya aman, nyaman, mapan. Itu kebaikan versi manusia. Tetapi apakah itu kebaikan yang Tuhan maksudkan? Ternyata bukan, saudara. Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kebaikan yang dimaksudkan oleh Tuhan ternyata bukan kemapanan. Kebaikan yang Tuhan inginkan bukan kenyamanan, bahkan bukan kebahagiaan. Tetapi kebaikan versi Tuhan di dalam hidup manusia pada saat kita serupa dengan Tuhan. Di dalam apa? Di dalam karakter kita, saudara. Jadi kebaikan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah bersifat rohani, bersifat karakter. Tuhan lebih mementingkan karakter daripada kebahagiaan kita. Karena itu Tuhan seringkali mengirimkan apapun untuk menjadikan karakter kita serupa dengan Tuhan. Meskipun seringkali kita gak bahagia, saudara, pada saat itu terjadi. Saya teringat akan sebuah kisah dari seorang hamba Tuhan. Seperti biasa sebelum adanya COVID-19 ini, pada saat ibadah selesai, Bapak Pendeta berdiri di depan gereja lalu menyalami jemaat-jemaat. Sampai jumpa minggu depan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati dan lain sebagainya. Nah, suatu kali Bapak Pendeta ini menyalami seorang jemaat yang dia pikir ini adalah jemaat baru karena belum pernah dia lihat. Lalu Bapak Pendeta ini bertanya kepada jemaat ini, apakah Anda ini jemaat baru? Lalu jemaat ini berkata, oh bukan Pak, saya ini jemaat lama. Oh mungkin karena jemaatnya banyak saya jadi lupa ya. Ngomong-ngomong Bapak ini minggu lalu datang enggak? Enggak Pak. Kalau 2 minggu yang lalu? Enggak juga Pak, kata jemaat itu. Terus datang ke gereja terakhir kapan ya? Katanya Pak Pendeta itu. Lalu jemaat ini berkata, sebenarnya terakhir saya datang ke sini 5 tahun yang lalu Pak. Loh kok lama sekali? Kenapa? Lalu jemaat ini bercerita,
Ya dulu saya ini kan belum punya pekerjaan Pak. Saya rajin ke gereja, saya ikut doa, saya ikut ibadah minggu, saya rajin sekali. Ternyata doa saya dijawab Pak, saya dapat pekerjaan, saya bisnisnya maju dan begitu laris usaha saya. Apalagi kalau hari Sabtu sama hari Minggu, wah laris sekali Pak Pendeta. Saking larisnya, saya akhirnya jadi tidak ke gereja Pak. Oh begitu kata Pak Pendeta. Lalu Pak ini kan hari Minggu Pak, kok Bapak ada di gereja sekarang? Jemaat itu berkata, lah iya soalnya ini usaha saya sekarang mulai sepi Pak, mulai bangkrut, jadi saya ke gereja lagi. Nah saudara dikasih Tuhan, kisah ini banyak sekali terjadi di dalam kehidupan orang Kristen bukan? Apakah Tuhan itu kejam kepada jemaat ini? Apakah Tuhan itu menghukum jemaat ini dengan bisnis yang bangkrut? Sebenarnya tidak. Tuhan hanya mendidik supaya apa? Supaya karakter anak Tuhan ini, jemaat ini menjadi benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menghukum dengan tujuan supaya ini kualat, bukan saudara. Tetapi Tuhan mengizinkan keadaan yang tidak nyaman terjadi. Tuhan mengizinkan masalah terjadi untuk mengajari kita, untuk mendidik kita, untuk membuat kita sadar supaya karakter kita berubah menjadi semakin benar di hadapan Tuhan, serupa dengan gambaran Tuhan. Oleh karena itu seringkali Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Atau kita bertemu, bahkan hidup dengan orang-orang yang kelihatannya menyebalkan dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang perlu kita pegang, kalau ini terjadi dalam hidup kita, berarti Tuhan mau karakter saya semakin diperindah, karakter saya semakin diasah supaya serupa dengan Tuhan. Kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak akan bersungut-sungut lagi di dalam kita menghadapi sesuatu. Kita tidak akan bingung, kita tidak akan panik lagi pada saat kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Karena kita tahu grand design-nya Tuhan, karena kita tahu rancangannya Tuhan. Oke Tuhan, kalau saya diizinkan melewati ini, berarti ada karakter saya yang Tuhan mau ubah. Berarti ada karakter saya yang Tuhan mau perindah. Tuhan ajarkan saya untuk saya mengerti dan saya berubah. Itu adalah respon yang benar, saudara. Dan kalau kita bisa mengerti hal ini, kehidupan kita akan menjadi lebih mengalami damai, sejahtera. Firman Tuhan tadi dikatakan di dalam Yeremia, rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita tahu rancangan Tuhan, kita akan melewati hidup ini dengan damai sejahtera. Nah, yang kedua, apa grand design-nya Tuhan di dalam kehidupan kita? Di dalam Kejadian 50 ayat 20, Kejadian 50 ayat 20, tetapi saya menggunakan versi VMD. Mari kita baca ayat yang sudah tertampil di layar saudara. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Benar bahwa kamu berencana melakukan sesuatu yang jahat terhadap aku. Tetapi sesungguhnya Allah merencanakan yang baik. Rencana Allah memakai aku menyelamatkan hidup banyak orang. Dan hal itu terjadi. Perhatikan ayat ini, dikatakan bahwa Allah merencanakan yang baik. Kembali lagi kita melihat ada kebaikan di dalam rencana Allah. Tetapi kebaikan itu apa? Yang berikutnya dikatakan Allah memakai aku menyelamatkan hidup banyak orang. Grand design-nya Tuhan yang kedua adalah selalu membuat kita membawa dampak bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Kejadian 50 ayat 20 ini merupakan kisah Yusuf, saudara. Kita tahu
Saudara sering kali mendengar kisah mengenai Yusuf. Bagaimana Yusuf ini dibuang oleh kakak-kakaknya, dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia akhirnya menjadi budak di Mesir. Saat dia sudah mulai naik menjadi kepala budak, dia difitnah oleh istri Potifar. Dia masuk ke penjara. Dia membantu juru minuman raja untuk bebas dengan menafsirkan mimpinya. Tetapi ternyata Yusuf dilupakan. Dia tidak diucapkan terima kasih, tidak ada jasa buat Yusuf. Kalau banyak orang mengalami keadaan seperti Yusuf, atau banyak orang melihat Yusuf pada masa sekarang, mungkin saya percaya banyak orang yang berpikir, ini orang kok hidupnya kacau, ini orang kok hidupnya berantakan. Kapan selesainya proses orang ini? Kok hidupnya kelihatannya sial terus begitu ya. Tetapi Tuhan sebagai arsitek kehidupan Yusuf tidak pernah khawatir dengan apa yang terjadi dengan Yusuf. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Dengan satu tujuan yang Yusuf saksikan di dalam ayat 20 yang tadi kita baca, di dalam pasal 50. Ternyata Tuhan punya rencana supaya Yusuf bisa memelihara kehidupan banyak orang. Dan benar, akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir, dan melalui Yusuf, kehidupan banyak orang diselamatkan dari kelaparan. Tahukah saudara bahwa Tuhan juga punya rencana bagi setiap kita, supaya kita bisa berdampak bagi orang lain, supaya kita bisa berguna bagi orang lain, supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan bagi orang lain. Bukankah itu menjadi pesan Yesus sebelum dia naik ke surga, supaya kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan di dunia. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan memberikan kuasa bagi anak-anaknya, bukan supaya anak-anaknya menjadi sombong, bukan supaya anak-anaknya merasa, wah saya ini hebat, saya ini punya kuasa daripada Tuhan, bukan. Tetapi kuasa yang Tuhan berikan itu supaya kita bisa menjadi dampak bagi orang lain, supaya kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidup kita ini bukanlah mengenai kita, tetapi mengenai Allah. Bagaimana kita bisa membawa Allah bagi orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu, seringkali Tuhan izinkan apapun terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya grand design-nya Tuhan yang kedua, supaya akhirnya nanti kehidupan kita berdampak bagi orang lain. Bukankah kita melihat itu di sepanjang kebenaran Alkitab? Siapa Musa? Musa pada awalnya dia hanya hidup bagi dirinya sendiri. Dia kaya di istana Mesir untuk dirinya sendiri. Tetapi Tuhan izinkan proses kehidupan terjadi. Musa akhirnya harus lari ke padang gurun. Grand design-nya Tuhan itu apa sih? Supaya Musa akhirnya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa Paulus, saudara? Paulus adalah orang yang punya intelektual tinggi. Dia sangat pintar, tetapi dia menjadi teroris religius, saudara. Dia menjadi pembunuh pengikut Kristus karena kepandaiannya itu. Tetapi Tuhan izinkan proses kehidupan terjadi. Paulus menjadi buta, Paulus menjadi tidak terkenal. Dia harus mengasingkan diri selama beberapa tahun di padang gurun Arab. Dengan satu tujuan apa? Supaya Paulus dapat membawa Injil bagi banyak orang, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, dan kita juga menikmati Injil yang Paulus bawa. Sehingga kita juga bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita bukanlah mengenai kita, bukan supaya kita berhasil, bukan supaya kita sukses, bukan. Tetapi supaya kita bisa membawa dampak bagi orang lain. Oleh karena itu pada saat kehidupan kita melulu mengenai kita hanya tertuju kepada diri kita sendiri, kembali Tuhan akan izinkan sesuatu terjadi supaya grand design-nya Tuhan
terlaksana, yaitu apa? Supaya hidup kita ini berdampak bagi orang lain. Banyak sekali kesaksian orang-orang Kristen di mana di awal dia hidup untuk dirinya sendiri, tetapi Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi, Tuhan izinkan masalah keluarga terjadi, Tuhan izinkan ekonomi bermasalah, dan apapun Tuhan izinkan. Tetapi yang kedua, kalau kita mengerti hal ini, kita tahu Tuhan, aku sekarang mau hidup untuk Tuhan. Aku sekarang mau hidup untuk menjadi berguna bagi orang lain. Amin, saudara. Jadi, dua hal ini, kalau kita pegang di dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap mengalami damai sejahtera Allah. Karena yang pertama kita tahu, segala sesuatunya ini untuk membentuk karakter kita serupa dengan Tuhan. Itu adalah kebaikan yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua, segala sesuatu terjadi, Tuhan, supaya mataku memandang kepadamu, supaya hidupku berguna bagi sesama saya. Tidak lagi untuk diri saya sendiri. Nah, yang terakhir, saya ingin berbagi bagaimana kita bisa melewati segala momen di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memenuhi grand design-nya Tuhan. Ada satu syarat yang Tuhan sebutkan. Di dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan tadi berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata grand design-nya Tuhan akan terjadi, pasti tercapai, hidup kita bisa serupa dengan Tuhan, hidup kita bisa berguna bagi orang lain jika apa? Jika kita mengasihi Tuhan. Rencana Tuhan pasti tergenapi, tapi bukan untuk semua orang, saudara. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ini jangan dilupakan. Tuhan memang mengasihi semua orang, tetapi tidak semua orang mengasihi Tuhan, saudara. Tidak semua orang bisa mengerti rencana Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga kembali lagi banyak orang yang akhirnya bersungut-sungut, banyak orang yang mempertanyakan Tuhan, banyak orang yang tidak mengalami damai sejahtera pada saat masalah terjadi. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengatakan, kalau saudara mengasihi Tuhan, pastikan Tuhan jamin apapun yang kita alami, sekacau apapun keadaan kita saat ini, seberantakan apapun kelihatannya kehidupan kita, pasti karakter kita akan dibentuk dan diproses oleh Tuhan serupa dengan Dia. Yang kedua, pasti kehidupan kita nantinya akan menjadi dampak bagi orang lain. Lalu bagaimana itu mengasihi Tuhan? Ayat yang terakhir, di dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-24, Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai ayat 24, saya akan bacakan. Firman Tuhan begini, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Firman Tuhan berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Apa tanda saudara mengasihi Tuhan? Pada saat kita menuruti firman Tuhan. Bukan pada saat kita kelihatan rohani di gereja, bukan kelihatannya rajin datang ke gereja, itu tidak menjadi suatu indikator, saudara. Indikator kita mengasihi Tuhan pada saat kita mau menurut akan firman. Trust and obey. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan taat.
Jadi ketaatan ini bukan didasarkan oleh ketakutan, supaya Tuhan tidak menghukum saya, supaya Tuhan tidak membuat bisnis saya bangkrut. Loh, Tuhan bukan preman, saudara. Banyak orang taat karena takut. Takut bisnisnya bangkrut, takut nanti kualat sama Tuhan. Bukan. Itu bukan ketaatan yang Tuhan mau. Ketaatan yang Tuhan mau didasarkan dari kasih. Kasih karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kalau saudara bertemu dengan seseorang yang begitu mencintai saudara, yang mau berkorban bagi saudara, bukankah kita ingin mengasihi dia kembali? Bukankah kita ingin supaya orang tersebut tidak sedih, tidak kecewa, dan kita melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi dia? Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketaatan kita datang ke gereja, ketaatan kita berdoa, ketaatan kita baca firman Tuhan, ketaatan kita untuk mengampuni orang lain, ketaatan kita untuk berkorban, ketaatan kita untuk hidup di dalam kekudusan, didasarkan dengan kasih. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dia punya grand design yang begitu indah bagi hidup kita. Bukankah kita ingin membalas kebaikan dan kasih-Nya Dia? Dengan apa? Mari kita mau belajar taat. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk taat. Oleh karena itu pada pagi hari ini, bagi setiap saudara dan saya yang mau mengasihi Tuhan, yang mau mengambil keputusan Tuhan, aku mau taat. Karena aku mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi aku. Percayalah, apapun yang kita alami saat ini, kehidupan yang kelihatannya tidak jelas, kehidupan yang kelihatannya kacau, kita akan tetap bisa melewati masa-masa itu dengan ketenangan, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Karena kita tahu grand design dari arsitek kehidupan itu. Pasti karakter kita akan semakin diubahkan, pasti kehidupan kita akan semakin membawa dampak bagi orang lain. Tidak peduli apapun yang kita hadapi saat ini, Allah adalah arsitek kehidupan. Dia pegang kendali, Dia berdaulat, dan Dia tenang dengan keadaan kita. Dia tidak khawatir dengan apa yang kita alami sekarang, karena Dia tahu kalau ini kita alami, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan pasti akan semakin dipercantik karakternya, diperindah, dan kehidupannya akan semakin membawa dampak bagi orang lain. Ia mengerjakan segala sesuatu menurut rencananya yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman Tuhan yang Kau beritakan buat kami Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kami punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, dan kami bersyukur oleh karena Engkau memberikan kami sebuah kesempatan untuk kami mendengar sebuah kabar sukacita, bahkan memberikan kami kesempatan untuk kami mendengar bagaimana rencana Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami tidak menggagalkan rencana-Mu yang terjadi dalam setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Biarlah kami semua jadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau, pribadi-pribadi yang selalu mencintai Engkau, pribadi yang selalu taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat segenap jemaat Tuhan di GBT Baron yang sedang mengalami kelemahan secara fisik. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan pemulihan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kiranya Tuhan mengulurkan tangannya untuk terus menjamah dan memberikan pemulihan buat sakit penyakit. Kami juga berdoa buat saudara-saudara, sahabat kami, orang tua kami yang mungkin mengalami lemah iman. Kiranya Roh Kudus boleh berbicara dalam hati dan pikiran mereka, memberikan kekuatan, damai sejahtera, supaya mereka kembali ingat bahwa ada pribadi yang mengasihi hidup mereka, yang merancangkan damai sejahtera buat kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah segenap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu. Kami berserah di hadapan tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah dalam seminggu ke depan kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan pekerjaan kami, menyerahkan keluarga kami dalam tangan kuasa-Mu. Pulanglah Tuhan, memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.